Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan pandemi seperti ini kita masih diberi kesehatan semua ya. Oke. Bagaimana untuk kegiatan sholat duhanya di rumah? Jangan lupa dilaksanakan ya. Dan bagaimana juga untuk kegiatan murojaahnya? Jangan lupa juga untuk dilaksanakan di rumah. Oke. Untuk materi pagi ini kita akan mempelajari kelas 9 yaitu bab listrik statis. Untuk kompetensi dasar yaitu memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan dalam sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di layar kita dapat melihat peristiwa yang kita pernah melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita bisa melihat terjadinya petir ya selepas hujan turun ataupun sebelum hujan turun? Jadi peristiwa ini dapat dikaitkan mengenai listrik statis. Apa sih maksud dengan listrik statis? Atau nama lainnya adalah listrik tidak mengalir? Ya, di gambar itu terdapat kegiatan ataupun percobaan yang menggunakan penggaris atau mistar yang berbahan plastik, kemudian digosok-gosokkan dengan rambut, maka akan menempel kertas-kertas tersebut. Mengapa terjadi seperti itu? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mempelajari dulu bagian-bagian dari benda tersebut, atau nama lainnya adalah partikel penyusun atom. Ya, atom yaitu bagian partikel terkecil pada benda. Di sini contohnya adalah zat padat. Ya. Jadi zat padat itu tersusun dari atom yang tersusun dari 3 macam. Yang pertama adalah proton yang bermuatan positif. Kemudian yang kedua neutron yang tidak bermuatan, dan yang ketiga elektron yang bermuatan negatif. 3 partikel inilah penyusun dari zat tersebut. Ya, teori atom. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, untuk atom itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah proton, yang kedua adalah elektron, dan ketiga adalah neutron. Ya. Jadi proton dan neutron ini itu membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Kemudian yang kedua, elektron dapat mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Yang semakin jauh dari inti energi elektron, itu nilainya semakin kecil. Selanjutnya, atom netral itu jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ya. Kemudian selanjutnya, atom bermuatan positif jika atom itu kekurangan elektron. Ya. Dan yang terakhir, atom itu bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Ya, jadi itulah konsep dari teori atom. Ya, di sini ada sejenis percobaan yang akan kita lihat. Ya. Mengapa terjadi seperti itu? Jadi, plastik atau mistal yang digosok-gosokkan dengan kain wol itu akan menghasilkan peristiwa di mana plastik atau mistar tersebut itu menjadi bermuatan listrik negatif atau terdapat elektron, karena elektron pada kain wol itu berpindah ke plastik atau mistar tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua yaitu, silakan disimak. Ya, di sini ada batang kaca yang digosok-gosokkan dengan kain sutra. Ya, apa yang terjadi pada batang kacanya? Jadi batang kaca yang digosok-gosokkan pada kain sutra tadi itu akan menjadi bermuatan positif. Ya, kenapa? Karena dari batang kaca itu protonnya akan diserap oleh kain sutra tadi, ya, atau menjadi bermuatan positif.
Ya, sekarang kita masuk ke dalam rumus dari listrik statis, yaitu hukum Coulomb. Ya, jadi bunyi hukum Coulomb adalah besar gaya tarik atau tolak menolak antara muatan itu sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Ya, dapat dilihat rumusnya, yaitu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ya, dengan keterangan F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, lalu K adalah konstantanya atau muatan dengan satuan Coulomb, dan R yaitu jarak dengan satuan meter, dengan K adalah ketetapan yang bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Ya, jadi adalah rumus dari hukum Coulomb atau gaya Coulomb. Ya. Ya, di sini ada contoh soalnya. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik sebesar Q dan 2Q yang terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah besar gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ya, dengan nilai ketetapan atau konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Oke, silakan kita kerjakan soal ini. Yang pertama adalah kita tulis dulu. Yang pertama, diketahui ya, untuk nilai yang pertama adalah Q. Kita tulis dulu nilai Q-nya sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Oke. Kemudian untuk nilai 2Q-nya, jadi kalikan 2 ya, 1,6 kalikan 2 berarti 3,2 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ya. Kemudian satunya untuk nilai konstantanya atau K-nya, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Ya, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini itu harus tahu dulu untuk nilai diketahuinya, itu ya. Kemudian apa yang ditanyakan? Hitunglah berapakah besar gaya Coulomb. Oke, kita tulis yang kedua ditanya, yaitu gaya Coulombnya atau lambangnya F. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita jawab. Rumusnya tadi apa? Ya, F sama dengan K dikali dengan Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Ya, jadi rumus ini harus hafal di luar kepala kita. Ya, oke, jadi rumusnya sudah dapat. Sekarang kita masukkan nilai angkanya. F sama dengan, berapakah nilai K-nya? 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian kita masukkan Q1-nya. Q yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Kalikan berapa nilai Q2-nya? 2Q tadi 3,2 dikali 10 pangkat min 19 tutup kurung per. Oke, jaraknya kita tulis dulu, jaraknya 2 cm. Kita rubah ya, 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya, karena jaraknya harus satuannya meter, itu ya. Jadi jaraknya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Ya, sampai sini sudah paham? Ya, kalau belum paham silakan dilihat dari diketahuinya. Oke ya. Lanjut. Kita keluarkan F sama dengan, masih kita tulis 9 kali 10 pangkat 9. Oke, sekarang kita kalikan 1,6 kali 3,2. Hasilnya adalah 5,12 dikali 10 pangkat. Nah, ini ya, pangkat atau sifat perpangkatan pada matematika itu harus kamu kuasai ya, karena ini dikalikan berarti untuk nilainya itu harus ditambah, karena di minus dengan minus berarti min 19 tambah min 19, hasilnya adalah min 38. Oke, per, nah ini 2 pangkat 2 berarti 4 dikali 10 pangkat, nah ini ya 2 pangkat 2 berapa?
4. Oke ya, karena minusnya masih, jadi kita tulis min 4. Ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kita turunkan lagi nilai F sama dengan 9 kalikan dengan 5,12. Berapa hasilnya? Kita cari dulu. 5,12 kali 9. 8, 1, 10, 0, oke. 46,08. 46,08 dikali dengan 10 pangkat 9. Ya, masih seperti tadi, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 38. Berarti gimana? Ya, 9 ditambah min 38. Jadi hasilnya adalah min 27 per 4 kali 10 pangkat min 4. Ya, sampai di sini sudah paham ya, meskipun sedikit demi sedikit. Ya, kemudian baru kita bagi nilainya. 46,08 dibagi 4. Hasilnya adalah 11,52 dikali 10 pangkat. Nah, ini yang kedua ya. Konsep perpangkatan, jika dibagi maka hasil pangkatnya dikurangkan. Ya, ingat ya, jika dia dibagi maka hasil pangkatnya dikurangkan. Min 27 dikurang min 4. Atau kata lain, min 27 tambah 4. Berapa? Min 20 berapa? Iya, 23 Newton. Ya, atau kita rubah hasilnya sama dengan 1,152 dikali 10 pangkat min 24 Newton. Kenapa pangkatnya bisa bertambah? Karena dia maju 1 langkah atau ditambahkan 1 desimal di depan. Ya, seperti itu hasilnya. Oke, jangan sampai kalian tidak teliti untuk mengerjakan soal ini ya, karena rumusnya sudah ada dan kita tinggal memahami untuk konsep-konsepnya tadi. Ya, jadi seperti itu untuk salah satu rumus dari listrik statis. Ya, oke. Untuk kali ini rumus hukum Coulomb silakan pelajari kembali ya. Kemudian kerjakan latihan. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan karena ini sudah masuk ke dalam materi fisika. Seperti itu ya. Oke, terima kasih telah menyimak materi dari saya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan dapat mengerti pelajaran-pelajaran selanjutnya ya pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.